Allahu Akbar, Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang amalan sunnah pada hari raya Idul Fitri. Pertama, di pagi hari sebelum berangkat sholat Aid disunahkan untuk mandi sebagaimana mandi janabah. Yang kedua, menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai yang berwarna putih untuk laki-laki. Adapun wanita maka dianjurkan memakai pakaian yang berwarna gelap. Ketiga, dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai parfum dan bagi wanita dianjurkan untuk tidak memakai parfum. Keempat, disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Aid, dan ini merupakan sunnah Nabi. Adapun hikmahnya adalah sebagai pertanda atau sebagai simbol bahwa Idul Fitri merupakan hari kembali berbuka. Kemudian yang kelima, kita disunahkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat, tidak berkendaraan. Keenam, disunahkan memperbanyak takbir dan tahmid serta tahlil ketika berangkat ke tempat sholat. Takbir, tahmid, dan tahlil terus dibaca sampai menjelang pelaksanaan sholat. Kemudian ketujuh, disunnahkan untuk mengambil jalan yang berbeda, yaitu antara berangkat dan pulang dari tempat sholat tidak menggunakan jalan yang sama. Kedelapan, ketika sudah sampai di tanah lapang untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka tidak ada sholat sunnah qabliyah, langsung menggelar sajadah kemudian duduk di sana. Kesembilan, mengikuti sholat Idul Fitri bersama imam. Untuk rakaat pertama setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah itu dilanjutkan dengan 7 kali takbir. Adapun pada rakaat yang kedua setelah bangkit dari sujud maka ditambah dengan 5 kali takbir. Adapun bacaan antara takbir yang satu dengan yang lain tidak ada nas khusus dari Nabi yang menjelaskan hal ini. Adapun para sahabat, mereka biasa menggunakan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian yang ke-10, setelah kita selesai melaksanakan sholat Aid berjamaah bersama imam, maka tidak langsung pergi meninggalkan musola atau tanah lapang. Hendaknya kita mendengarkan khatib sampai dengan selesai berkhutbah. Lalu yang ke-11, disunahkan saling mendoakan di antara sesama muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Semoga Allah yang Maha Karim mengabulkannya. Inilah sunnah-sunnah di hari raya yang hendaknya kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih pahala yang besar di hari raya. Di Jepang, pada zaman dulu pernah ada tradisi membuang orang tua yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda berniat membuang ibunya ke hutan karena si ibu telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatan tidak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampainya di hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata-kata perpisahan sambil berusaha menahan kesedihan karena ternyata ia tidak menyangka tega melakukan perbuatan ini terhadap ibunya. Akan tetapi si ibu justru tampak tegar. Dengan tersenyum ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak pernah berkurang sedikit pun. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai di rumah." Setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak pun menangis dengan sangat keras. Kemudian ia langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya sampai ibunya meninggal.
Orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Ia juga tidak layak untuk ditinggalkan seorang diri, dititipkan di panti jompo, atau bahkan tidak dipedulikan. Hal yang harus kita ketahui, saat kita sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kita. Batin orang tua akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita pernah kurang ajar, mereka akan tetap mengasihi kita. Mulai sekarang, marilah kita lebih mengasihi dan menghargai orang tua kita selagi mereka masih hidup. Karena menghormati, menghargai, dan merawat orang tua adalah keharusan. Jika kita hendak panjang umur, sehat, dan berhasil, jangan abaikan perintah Tuhan untuk menaati dan menghormati orang tua. Mereka jauhkan kita daripada masjid, karena tiang daripada agama ini adalah sholat, dan sumber kekuatan sholat itu adalah masjid. Sekarang bukan hanya masjid-masjid seluruh dunia, pusat masjid seluruh dunia yaitu Makkatul Mukarramah, dan mereka sudah menang. Seperti dikatakan oleh guru kita tadi, tertawa terbahak-bahak mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak, itu yang mereka inginkan. Ribuan tahun mereka berpikir bagaimana caranya Masjidil Haram itu sepi dan lengang, dan sekarang bisa terwujud. Dan akhirnya masjid-masjid juga di seluruh negeri muslim dibuat juga jauh daripada umatnya. Kalaupun ada yang memaksakan diri sholat, dibuat jauh-jauh sehingga jamaah itu digarap oleh syaitan. Dan mereka sudah dapatkan target mereka. Seluruh anak-anakku sekalian, keistimewaan ulama itu adalah dimanapun dia berada, dia itu ibarat gula yang didatangi oleh semut-semut yang baik. Dimanapun saja ulama berada, dia ibarat gula, ya. Maka ulama dimanapun berada, dia menjadi public figure. Ketika yang lain semua duduk di bawah, beliau duduk di atas, ya. Sementara yang mendengarkan di bawah siapa? Para konglomerat termasuk diantaranya, ya. Orang-orang yang sangat melarat juga termasuk di dalamnya. Kemudian para penguasa, para pejabat, semuanya gabung di dalam. Ini hanya terjadi pada para ulama. Dimanapun mereka berada, apalagi di akhir zaman, ulama adalah pembimbing yang paling bisa diandalkan dan dipercaya. Tentu saja ulama-ulama Rabbani, bukan ulama-ulama sembarangan, bukan ulama-ulama, kalau kata orang Minang, ulama kuciang, ulama kuciang, kuciang aye. Ini ulama munafik. Ulama kucing ayah itu ulama munafik, ulama penjilat, ulama yang tawaf sekitar kekuasaan. Bukan ulama itu, tapi ulama yang terus berani mengatakan al-haq, sekalipun pahit dia tetap menyatakan al-haq, menyampaikan yang hak. Di akhir zaman merekalah yang pantas, dan merekalah yang patut, dan merekalah yang bisa membimbing, menuntun kita untuk selamat. Di balik penggagasnya di belakang layar itu adalah 5. Yang pertama, dia ingin jauhkan manusia, khususnya umat Islam, umat Nabi Muhammad, dari para ulama mereka. Dirancang supaya jangan ada umat ini dekat dengan para ulama. Nanti ulamanya dituduh yang macam-macam.
Kalau perlu ulamanya divaksin semua agar ulamanya terkena. Lalu ulama akhirnya dirancang supaya cepat tewas dan mati agar umat kehilangan ulamanya. Dan umat juga dibuat takut dengan ulama. Awas, ulama itu kemana-mana berada, dia sudah begitu banyak interaksi dengan manusia, dia itu pembawa virus. Kan begitu.